Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 15 ini. Mazmur ini merupakan mazmur yang mengungkapkan tentang cara memasuki tempat suci dan beberapa syarat bagi mereka yang boleh masuk ke tempat suci tersebut. Inti pokok syarat tersebut adalah adanya perilaku yang baik dan terhormat. Namun perincian dari syarat tersebut baru akan didengar kemudian setelah ada pertanyaan langsung yang ditunjukkan kepada Allah yang mendiami tempat suci itu. Dan jawaban atas pertanyaan di atas terdiri dari 10 bagian yang terdapat pada ayat 2 sampai ayat yang kelima. Jawaban Allah ini menyatakan bahwa barang siapa yang hidup demikian itu tidak hanya akan diterima di dalam bait Allah, tetapi juga tidak akan goyah atau tidak akan terbuang dalam kehancuran. Sebagaimana kakinya kokoh berdiri di atas batu bukit gunung Allah, demikian juga hidupnya akan kokoh di atas dasar yang tak tergoyahkan. Jemaat Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bersama bahwa sebelum kita datang ke bait suci untuk bersekutu dengan Allah, kita sebagai umat Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan haruslah menjaga perilaku hidup yang baik dan terhormat. Karena dengan hidup demikian kita diterima dalam persekutuan dengan Allah. Nah, hal-hal berikut yang dikatakan pemazmur agar kita sebagai umat Tuhan memperhatikan bersama sebelum datang untuk bersekutu dengan Allah, yaitu tidak melakukan hal yang bercela, tidak menyebarkan fitnah,
tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan celah kepada tetangganya, tidak meminjamkan uang dengan makan riba, tidak menerima suap, melakukan apa yang adil, memuliakan nama Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi, jujur, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang-orang yang memperhatikan perilaku hidup yang baik seperti inilah yang beroleh persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa hidupnya tidak akan terbuang dalam kehancuran dan akan kokoh di atas dasar yang tak tergoyahkan. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan, kita diajar hari ini agar jangan lupa tetap terus menjaga perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan apa? Terus menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Inilah dasar sebelum kita datang untuk berdoa, sebelum datang untuk ke gereja, sebelum datang untuk bersekutu dengan Allah. Hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari firman-Mu bahwa sebelum kami datang untuk bersekutu dengan Allah, ataupun sesudah kami bersekutu dengan Allah, kami diajar, kami diingatkan untuk terus menjaga perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar orang lain bisa melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kami, dan kami terus menceritakan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kami, keluarga kami, dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.